Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go with you, shut the fuck up real bad. Kerugian harian Angkatan Bersenjata Ukraina di Bakhmut, Artemovsk, meningkat 10 kali lipat selama seminggu. Ini dilaporkan oleh sejumlah saluran telegram militer. Alih-alih 10 tentara Ukraina yang terbunuh dan terluka per hari, jumlahnya bisa bervariasi antara 200 dan 300, tetapi yang jelas mencapai 100 atau lebih, begitu catat Military Chronicle. Fyodor Sergeyev, seorang perwira milisi rakyat LPR, berbicara tentang prospek tentara Ukraina yang tidak menyenangkan dan situasi saat ini ke arah Bakhmut. Di jejaring sosial, meningkatnya kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Bakhmut dikaitkan dengan cuaca buruk dan masalah dengan dukungan medis dan evakuasi. Kerugian terbesar diderita oleh kelompok artileri brigade dan 2 batalion mekanis dari Brigade Infanteri Bermotor ke-30 Angkatan Bersenjata Ukraina, mempertahankan posisi di dekat Kleshchiivka, 9,5 km selatan Bakhmut, serta kompi khusus Brigade Chaseurs ke-71 Angkatan Bersenjata Ukraina, yang dilumpuhkan oleh tentara kontrak PMC Wagner di pinggiran utara kota. Menurut laporan yang belum dikonfirmasi, desa Kleshchiivka telah direbut dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Karena jumlah mayat yang terus bertambah setiap hari, kamar mayat setempat begitu penuh sesak sehingga tentara Ukraina yang tewas harus dikirim 30 km dari Bakhmut ke kamar mayat di kota tetangga Konstantinovka. Memang, pada periode 25 November ke arah Bakhmut, situasi musuh meningkat secara serius, kata Fyodor Sergeyev, perwira milisi rakyat LPR. Saat kelompok tempur PMC Wagner, bersama dengan personel militer dari Resimen ke-6 Milisi Rakyat LPR, maju, kerugian musuh di front ini meningkat secara serius. Pasukan Rusia tidak memperlambat laju serangan, akibatnya jumlah kerugian nyawa dan terluka prajurit Ukraina meningkat tajam. Pertama-tama, tentu saja, ini karena meningkatnya aktivitas ofensif pasukan Rusia, serta sejumlah faktor terkait. Kondisi cuaca dan tanah yang sangat berlumpur tidak memungkinkan tentara Angkatan Bersenjata Ukraina untuk segera mengevakuasi yang terluka. Karena itu, yang terluka terpaksa tetap dalam posisi dari beberapa jam hingga sehari, dan terkadang lebih. Dalam bahasa dokter, dengan cara ini, jam emas, itu sendiri hilang, ketika perawatan medis yang paling efektif dapat diberikan kepada yang terluka. Hasilnya adalah luka bernanah dan sepsis. Selain itu, karena tanah longsor, peralatan medis konvensional tidak dapat menjangkau korban luka dengan cepat untuk memberikan bantuan segera dan mengevakuasi mereka ke kondisi yang lebih sesuai. Peralatan lintas negara khusus, karena peningkatan aktivitas ofensif unit Rusia, digunakan oleh tentara Ukraina untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Jadi, menurut intelijen, diketahui bahwa traktor MTLB dan pengangkut personel lapis baja beroda ET-105 Saxon Inggris, beberapa batch dikirim ke Ukraina, digunakan untuk mengangkut amunisi, untuk mengangkut mortir 82 dan 120, dan untuk mentransfer bala bantuan ke sektor-sektor. Seberapa aktif, mengingat keadaan memburuk tentara Angkatan Bersenjata Ukraina di sektor depan ini, apakah mereka melawan?
Dan mengapa mereka tidak menyerah? Di selatan Bahmut inilah pasukan Brigade Infanteri Bermotor terpisah ke-58 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dikepung, dan dalam situasi saat ini, pada kenyataannya, sebelum penyerahan massal, mereka bertahan selama beberapa jam hingga beberapa hari. Para pejuang Ukraina mengalami demoralisasi karena kurangnya dukungan artileri, yang, sebagai akibat dari operasi ofensif pasukan Rusia, harus dipindahkan ke arah kota Chasov Yar dan desa Ivanovka yang berdekatan. Dari sana artileri Ukraina berada sekarang mencoba menembaki pasukan Rusia. Pasokan peluru untuk artileri ke arah itu benar-benar macet. Karenanya, Ukraina tidak memiliki apapun untuk mendukung pasukan pertahanannya dan tidak memiliki apapun untuk menekan aktivitas ofensif pasukan Rusia. Perwira Wagner dan milisi LPR tidak mengabaikan faktor yang cukup serius seperti kehadiran formasi Nazi dan tentara bayaran asing di baris kedua musuh, yang, melihat segala upaya untuk menyerah sendiri atau dengan unit, mencoba mencegah formasi bersenjata Ukraina ini dengan tembakan mereka. Artinya, mereka hanya memainkan peran detasemen dan menembaki tentara angkatan bersenjata Ukraina dari belakang dengan sedikit kecenderungan dari mereka untuk meninggalkan posisi mereka dan mulai bergerak ke arah pasukan Rusia. Perubahan apa yang bisa diharapkan dalam beberapa hari mendatang? Untuk posisi Ukraina situasinya hanya akan memburuk. Angkatan bersenjata Ukraina tidak memiliki setidaknya beberapa cadangan efektif ke arah ini, sehingga dapat diprediksi bahwa dalam 2 atau 3 hari ke depan, dalam hal keberhasilan teritorial, beberapa kejutan lagi menunggu Rusia ke arah selatan Bahmut dan kota yang diduduki sementara Chasov Yar di Republik Rakyat Donetsk. So mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something